Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru, yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Berikut adalah informasi sekaitan implementasi pembelajaran di masa pandemi COVID-19 bagian kelima. Pada bagian pertama, telah disampaikan tentang konsep pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Pada bagian kedua, disampaikan prinsip dan strategi pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Pada bagian ketiga, disampaikan pengolahan pembelajaran di satuan pendidikan. Pada bagian keempat, disampaikan tentang jadwal pembelajaran di satuan pendidikan. Pada bagian kelima ini akan disampaikan tentang rencana pelaksana pembelajaran atau RPP kelas atau mata pelajaran pada masa pandemi COVID-19. Desain pembelajaran yang tercantum dalam sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP kelas atau mata pelajaran di masa pandemi COVID-19 merupakan desain pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan dan karakteristik peserta didiknya. Pada pembelajaran tatap muka terbatas atau PTM terbatas, berbagai adaptasi pembelajaran dilakukan, terutama untuk merespon dampak dari pembatasan waktu pembelajaran di kelas, penjadwalan per kelompok belajar, serta kondisi lainnya. Pada masa pandemi COVID-19, RPP kelas atau mata pelajaran merupakan: pertama, panduan teknis bagi guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran di kelas atau mata pelajaran sesuai dengan pilihan kurikulum yang digunakan satuan pendidikan. Dan kedua, panduan teknis bagi guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dengan menghubungkan tujuan belajar, asesmen, dan strategi pembelajaran di kelas atau mata pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Berikut merupakan panduan penyusunan RPP-nya. Dalam menyusun RPP kelas atau RPP mata pelajaran, guru akan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, menganalisis rencana dan jadwal pembelajaran yang ditetapkan oleh satuan pendidikan, termasuk KI dan KD dalam kurikulum yang ditetapkan. Kedua, melakukan asesmen diagnosis terhadap kondisi peserta didik dan orang tua untuk memulai pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Asesmen diagnosis secara kognitif dan non-kognitif yang dilakukan pada awal masa pembelajaran akan memberikan informasi yang utuh mengenai karakteristik, kondisi, dan kebutuhan peserta didik dan orang tua. Ketiga, penyusunan jadwal pembelajaran kelas atau mata pelajaran yang berisi pembagian kelompok belajar, durasi, dan waktu pelaksanaan. Keempat, penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang minimal terdiri dari tujuan, asesmen, dan strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan hasil asesmen diagnosis. Kegiatan dan materi pembelajaran dalam RPP disesuaikan dengan tingkat kemampuan awal peserta didik serta alokasi waktu yang tersedia agar kegiatan dan materi pembelajaran tidak terlalu berat dan juga tidak kurang. RPP dan perangkat ajar harus dilengkapi dengan instrumen asesmen formatif yang sesuai untuk mengidentifikasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Kelima, melakukan pembelajaran berdasarkan RPP dan jadwal pembelajaran. Rencana pembelajaran dan perangkat ajar perlu dipastikan dapat memfasilitasi interaksi antara guru dan peserta didik. Perangkat ajar harus dapat digunakan pada pembelajaran tatap muka terbatas, juga dapat digunakan pada pembelajaran jarak jauh. Keenam, memastikan proses pembelajaran umpan balik, penguatan, pengayaan, dan remedi positif. Dan ketujuh, melakukan refleksi dan perbaikan strategi pembelajaran berdasarkan hasil asesmen formatif. Guru perlu melakukan perbaikan pembelajaran dengan mempertimbangkan respon dan partisipasi peserta didik selama pembelajaran, hasil asesmen formatif, dan umpan balik dari peserta didik. Komponen minimal RPP. Dalam RPP kelas atau RPP mata pelajaran pada pembelajaran di masa pandemi COVID-19, dirumuskan komponen-komponen minimal yang saling berkaitan, yaitu pertama tujuan pembelajaran, yang kedua penilaian pembelajaran, dan ketiga langkah-langkah pembelajaran. Komponen tujuan pembelajaran. Perumusan tujuan pembelajaran berpedoman pada kurikulum yang telah dipilih dan ditetapkan oleh satuan pendidikan.
Komponen penilaian pembelajaran yang terdiri dari asesmen diagnosis, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Asesmen diagnosis merupakan asesmen yang dilakukan guru di awal pembelajaran untuk melihat kompetensi dan memonitor perkembangan belajar peserta didik dari aspek kognitif maupun non-kognitif. Hasil asesmen diagnosis digunakan untuk memetakan kebutuhan belajar, sehingga guru dapat menentukan strategi pembelajaran yang tepat sesuai kondisi peserta didik. Asesmen formatif merupakan asesmen yang dilakukan guru selama proses pembelajaran untuk memberikan informasi mengenai perkembangan penguasaan kompetensi peserta didik pada setiap tahap pembelajaran. Hasil asesmen formatif berguna bagi guru untuk mengambil tindakan dan memastikan bahwa setiap peserta didik mencapai penguasaan yang optimum. Asesmen formatif dapat mendorong peserta didik mencapai tujuan belajar dengan melakukan penyampaian umpan balik yang dilakukan secara berkala. Asesmen formatif bertujuan untuk merefleksikan proses belajar dan tidak menentukan nilai akhir peserta didik. Asesmen sumatif. Asesmen ini merupakan asesmen yang dilakukan guru setelah menyelesaikan proses pembelajaran. Asesmen sumatif tidak selalu dilakukan di akhir pembelajaran. Hasil asesmen sumatif digunakan untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik, mengukur konsep dan pemahaman peserta didik, serta mendorong untuk melakukan aksi dalam mencapai kompetensi yang dituju. Langkah-langkah pembelajaran, komponen langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama tentang komposisi pembelajaran tatap muka terbatas dan pembelajaran jarak jauh. Pada pembelajaran masa pandemi COVID-19, strategi pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran campuran yang terdiri atas pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh. Penentuan komposisi tersebut dapat menggunakan sejumlah pertimbangan, yaitu 1. Pembelajaran tatap muka terbatas atau PTM terbatas dan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Oleh karena itu, guru perlu menentukan komposisi antara jumlah kelompok belajar. Semakin banyak kelompok belajar, maka semakin sedikit pembelajaran tatap muka terbatas yang bisa difasilitasi oleh guru. 2. Tingkat kemandirian peserta didik. Semakin mandiri peserta didik dalam belajar, maka semakin banyak pembelajaran jarak jauh bisa dilakukan. 3. Tingkat resiko pandemi. Semakin besar resiko pandemi COVID-19, maka semakin sedikit pembelajaran tatap muka terbatas bisa diadakan. Menurut kajian yang dilakukan Stein dan Graham tahun 2014, komposisi pembelajaran tatap muka terbatas dan pembelajaran jarak jauh yang direkomendasikan adalah 1:3. Setiap 1 jam pembelajaran tatap muka terbatas bisa disertai dengan pembelajaran jarak jauh selama 3 jam. Meski demikian, guru bisa melakukan penyesuaian berdasarkan 3 kriteria tersebut di atas, yaitu kriteria 1, 2, dan 3. Kedua, kegiatan pembelajaran. Alur pembelajaran di masa pandemi COVID-19 sebagaimana telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, alur pembelajaran yang direkomendasikan terdiri dari asesmen diagnosis, orientasi kesiapan belajar dan psikososial, pembelajaran baik pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh, asesmen formatif, perbaikan atau pengayaan pembelajaran baik pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh, dan asesmen sumatif. Guru bisa menyusun aktivitas belajar dengan mengacu pada alur tersebut serta prinsip pembelajaran yang juga telah dipaparkan di bagian sebelumnya. Berikut ini adalah contoh ilustrasi penerapan asesmen diagnosis. Guru Ana merupakan seorang guru kelas 5. Di awal tahun pembelajaran baru, Guru Ana memulai kelasnya dengan melakukan asesmen diagnosis dengan memberikan beberapa soal-soal yang terdiri dari beberapa soal materi semester lalu dan materi semester yang akan dipelajari. Selain itu, Guru Ana juga bertanya bagaimana perasaan dan keadaan peserta didiknya selama mengikuti PJJ. Setelah melakukan asesmen diagnosis non-kognitif, Guru Ana menemukan bahwa beberapa peserta didiknya merasa senang akan ada PTM terbatas yang akan dilakukan. Namun, sebagian peserta didiknya merasa khawatir untuk mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas. Selain itu,
Dari hasil asesmen diagnosis kognitif yang dilakukan, separuh dari peserta didik di kelas 5 diketahui belum menguasai materi semester lalu. Melihat hal ini, guru Ana memutuskan untuk berdiskusi dengan orang tua untuk mempersiapkan peserta didik agar ia siap mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas, serta mempersiapkan pembelajaran tatap muka terbatas dan PJJ. Ketika memulai pembelajaran semester baru, guru Ana mengulang kembali materi semester lalu. Kemudian guru Ana merancang RPP dengan menyesuaikan tujuan pembelajaran berupa penguasaan materi di semester lalu. Bapak dan Ibu yang terhormat, demikian informasi tentang rencana pelaksanaan pembelajaran kelas atau mata pelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Sebagai bagian dari informasi tentang implementasi pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Informasi-informasi yang disampaikan ini berasal dari buku panduan pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian Bapak dan Ibu, semoga ini bermanfaat, semoga ini menginspirasi Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf bila ada salah dan keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, berikut ini adalah contoh rencana pelaksanaan pembelajarannya. Mata pelajarannya adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas dan semesternya kelas 10 semester ganjil. Materinya teks cerita rakyat hikayat, kemudian alokasi waktunya 4 pertemuan atau 4 kali 45 menit. Tujuan pembelajarannya yaitu membandingkan nilai-nilai dan kebahasan cerita rakyat dan cerita pendek serta mengembangkan cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerita pendek. Kegiatan pembelajarannya, pertemuan pertama, menyepakati materi yang akan dipelajari dalam 4 pertemuan, yaitu membandingkan nilai-nilai kebahasan cerita rakyat dan cerpen. Dan mengembangkan cerita rakyat ke dalam bentuk cerita pendek. Pembelajaran menggunakan kelas maya rumah belajar. Langkah keduanya yaitu membaca teks hikayat yang telah dibagikan guru melalui teks maya dan mencermati nilai-nilai yang terdapat dalam teks. Langkah ketiga, menemukan nilai-nilai dan kebahasan yang terdapat dalam teks hikayat dan mendiskusikannya dalam kelas maya. Langkah keempat, membuat kesimpulan bersama-sama tentang nilai-nilai dalam teks hikayat pada kegiatan kelas maya. Untuk kegiatan pertemuan kedua, pada jam pelajaran Bahasa Indonesia, guru meminta siswa di rumah membandingkan isi cerita dan nilai-nilai yang terdapat dalam teks hikayat. Langkah keduanya menganalisis keterkaitan nilai dalam teks hikayat dengan kondisi saat ini. Langkah ketiga, mencatat hasil analisis. Pada pertemuan ketiga melalui kegiatan menggunakan kelas maya, langkahnya sebagai berikut. Pertama, beberapa orang siswa menyajikan hasil pekerjaan analisis teks hikayat yang dibandingkannya. Kedua, siswa lainnya menanggapi hasil sajian siswa yang tampil mengenai isi cerita dan nilai-nilai yang terdapat dalam teks hikayat. Berikutnya adalah melengkapi nilai-nilai hasil tanggapan siswa lainnya. Pada pertemuan keempat, pertama, menuliskan kembali cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerita pendek dengan variasi bahasa dan penokohan yang tepat. Yang kedua, mempublikasikan cerita pendek siswa dalam grup WA kelas dan cerpen terbaik mendapatkan reward. Bapak dan Ibu, untuk asesmennya pada kegiatan asesmen diagnostik, yang pertama asesmen diagnostik non-kognitif bisa berupa pertanyaan misalnya, apa yang sedang kamu atau kalian rasakan saat ini? Yang kedua, apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah? Untuk asesmen diagnostik kognitifnya, misalnya satu, jelaskan perbedaan antara cerpen dengan hikayat. Yang kedua, tuliskan judul cerpen yang pernah Anda baca dan tuliskan nilai-nilai apa saja yang ada pada cerpen tersebut. Kegiatan asesmen formatif, pada asesmen formatif pengetahuan, misalnya nomor pertama, menentukan nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat. Yang kedua, membandingkan dua teks hikayat berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat yang dapat diunduh dari laman atau buku hikayat. Yang ketiga, menganalisis kebahasaan yang terdapat dalam teks hikayat. Untuk asesmen formatif keterampilannya yaitu
Menuliskan kembali teks hikayat ke dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan bahasa dan isi cerita. Sedangkan untuk sikapnya yaitu tanggung jawab dalam mengerjakan tugas.